Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan hidup manusia menurut Islam dapat dilihat dari ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah SWT dari intisari tanah yang kemudian dijadikan nutfah dan disimpan di tempat yang kokoh. Nutfah itu kemudian dijadikan darah beku, lalu dijadikan mudghah yang kemudian dijadikan tulang. Tulang ini kemudian dibentuk dengan daging yang kemudian dijadikan makhluk. Setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Setelah dilahirkan ke dunia, tujuan hidup manusia menurut Islam turut tercantum dalam Al-Quran yang juga turut menerangkan bagaimana seseorang umat menemukan tujuan hidupnya. Bagaimana tujuan hidup manusia menurut Islam diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, orang-orang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Adanya kehidupan yang diberikan Allah SWT pada kita membuat kita seringkali berpikir tentang apa tujuan hidup kita. Mengapa kita diciptakan? Mengapa kita ada di dunia ini? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, berikut rangkuman dari berbagai sumber tujuan hidup manusia menurut Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari pinggang anak-anak Adam keturunan mereka dan membuat mereka bersaksi dengan mengatakan, "Bukankah aku Tuhanmu?" Mereka berkata, "Iya, kami bersaksi untuk itu." Ini seandainya Anda mengatakan pada hari pembalasan, "Kami tidak mengetahui hal ini." Atau kamu berkata, "Nenek moyang kamilah yang menyembah selain Allah dan kami hanyalah keturunan mereka." Apakah Anda akan menghancurkan kami karena apa yang dilakukan oleh para pemalsu itu? Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172-173. Dari ayat di atas jelas bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa semua manusia, hal pertama yang dilakukan adalah mengambil sumpah dari seluruh umat manusia, di mana mereka bersaksi tentang ketuhanannya. Sumpah ini menunjukkan fakta bahwa semua manusia disadarkan akan fakta bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan mereka dan mereka perlu mengingatnya. Apa ayat ini dan tindakan orang-orang yang selama sumpah dan ketika mereka datang ke bumi ini memberikan tujuan utama keberadaan manusia dalam Islam, yaitu mengenal Tuhan atau mengakui keberadaannya adalah tujuan utama keberadaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, "Apakah kamu mengira bahwa kami telah menciptakan kamu dalam permainan tanpa tujuan dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Dari ayat di atas kita dapat menyimpulkan kita diciptakan untuk tujuan yang lebih dari sekedar bermain dan bersenang-senang dalam hidup ini. Kita memiliki tujuan hidup yang harus diketahui dan harus menjalani hidup sesuai dengan tujuan tersebut. Dalam ayat lain Al-Quran, Allah SWT berfirman bahwa ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah hiburan dan permainan dan perhiasan dan saling membanggakan dan persaingan dalam peningkatan kekayaan dan anak-anak, seperti perumpamaan hujan yang tanamannya hasilnya pertumbuhan menyenangkan para penggarap, kemudian mengering dan Anda melihat menguning, kemudian menjadi puing-puing tersebar, dan di akhirat ada azab yang pedih dan ampunan dari Allah serta ridho. Dan tidak ada kehidupan dunia sekecil kesenangan yang menipu. Quran 57 ayat 20. Dalam ayat di atas Allah menyatakan bahwa realitas kehidupan ini adalah salah satu penipuan yang mana kita tidak boleh sampai jatuh ke dalamnya hanya karena kesenangan sementara. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Aku telah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Aku. Dari ayat tersebut jelas bahwa penciptaan manusia serta jin adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang muslim menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia benar-benar menerima ketuhanannya yang sama seperti yang mereka lakukan pada sumpah yang diambil sebelum kelahiran mereka. Dengan demikian, semakin seorang muslim menyembah Allah, semakin dekat dengannya dan makna keberadaan mulai muncul. Dalam ayat lain dari Al-Quran, Allah SWT berfirman, rencana setan adalah untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan minuman keras dan judi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Apakah kamu tidak akan abstain? Dalam ayat tersebut Allah SWT memberitahu kita dan menjelaskan bahwa ketika manusia akan menikmati kebencian satu sama lain, mereka pasti akan memilih membenci orang lain sebagai tujuan hidup mereka yang akan memalingkan mereka dari tujuan yang sebenarnya, dan itu adalah mengingat Allah. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan mengenal Tuhan, seorang muslim perlu menahan diri dari kejahatan sejauh dia cenderung berbuat baik. Singkatnya, Allah SWT telah membimbing manusia pada tujuan hidup, yaitu beribadah kepadanya dan mencari keridhoannya. Al-Quran dalam hal ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui cara-cara di mana seseorang dapat memenuhi tujuan ini untuk menyenangkan Allah dan memberi makna pada hidupnya. Alasan utama penciptaan kita adalah ibadah. Kita harus memenuhi tujuan hidup kita ini dengan mengikuti perintah Allah yang diberikan dalam Al-Quran. Lalu, apa tujuan hidup yang sebenarnya menurut Islam? Cukup jelas bahwa Allah SWT mengirim setiap makhluk hidup ke dunia ini untuk tujuan tertentu. Tidak ada ketidakpastian bahwa kita harus kembali kepadanya, dan Allah SWT mungkin bertanya kepada kita selanjutnya, apakah kita telah mencapai tujuan atau tidak. Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mengenal dan menyembah Allah. Lalu, apa arti ibadah itu sendiri? Ibadah dijelaskan sebagai segala sesuatu dalam Islam yang dilakukan seseorang untuk cinta dan keridhaan kepada dan keridhaan Allah SWT. Ini sama sekali tergantung pada tindakan benar atau tidak benar dari individu yang melakukannya. Setiap tindakan yang dilakukan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai ibadah. Ibadah diantaranya adalah memberi amal, mengunjungi orang sakit, membantu orang lain, mendoakan orang lain, sholat, dan lain sebagainya sesuai tuntunan Rasul. Pesan untuk menentukan tujuan hidup yang sebenarnya terdapat dalam salah satu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ini telah menjadi pesan yang terus-menerus disampaikan kepada setiap nabi yang membuat kita selalu mengingat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat dengan mengatakan, sembahlah Allah dan jauhilah Tuhan-Tuhan palsu. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi kita yang masih kehilangan arah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.